Halo guys, kembali lagi di Pemain Cadangan. Resmi, Como FC rekrut Kevin Dix. Tak berhenti di Emil Audero Mulyadi, Como 1907 resmi rekrut pemain keturunan Indonesia berikutnya yaitu Kevin Dix. Como 1907 dikabarkan resmi merekrut pemain keturunan Indonesia yaitu Kevin Dix. Jurnalis Nicolo Sigra mengungkapkan detail kontrak dari klub pemilik pengusaha Indonesia itu, yaitu Hartono Bersaudara, dalam akun X pribadinya. Dia memastikan Como 1907 dan klub lama Kevin Dix, FC Copenhagen, telah setuju untuk memboyong pemain yang dikaitkan dengan timnas Indonesia tersebut. Bahkan, harga transfer dikabarkan mencapai 5 juta euro atau setara dengan 88,2 miliar rupiah. Nicolo Sira menjadi jurnalis yang mengungkapkan ketertarikan Como 1907 kepada Kevin Dix. Menariknya, Kevin Dix bukan pemain keturunan Indonesia pertama yang direkrut oleh FC Como. Sebelumnya, ada kiper keturunan Indonesia yaitu Emil Audero Mulyadi yang juga direkrut Como 1907 dari klub lamanya Sampdoria. Como 1907 melakukan persiapan jelang debut di Liga Italia dengan memboyong banyak pemain baru. Tak hanya Emil Audero dan Kevin Dix, sejumlah nama yang tak asing di sepak bola internasional pun turut diboyong oleh Como 1907. Dari mulai Rafael Varane, Luca Mazzitelli, Ali Jassim, Alberto Moreno, Pepe Reina, dan juga Giuseppe Mazzaglia. Tidak hanya itu, jurnalis kenamaan asal Italia juga menyebutkan bahwa Kevin Dix telah deal dengan FC Como dan telah mencapai kesepakatan sebesar 5 juta euro. Terlihat dari postingan Instagram Gianluca Di Marzio bahwa Kevin Dix memang sudah deal dengan FC Como 1907. Dan juga akun Instagram dari Nicolo Sira, "Don't deal and konfirmasi Kevin Dix ke Como dengan harga 5 juta euro." Akankah Kevin Dix bersinar di FC Como? Kita tunggu saja aksinya. Bersinar di Piala AFF U19 2024, Kadek Arel mulai didekati klub Eropa. Penampilan apik bek timnas Indonesia U19 Kadek Arel Priyatna di Piala AFF U19 2024 membuat sang pemain mendapatkan penawaran untuk bermain abroad. Menurut pemaparan Kadek langsung, kini pihaknya sudah didekati sejumlah klub, mulai dari Asia Tenggara, Asia hingga Eropa. Kadek Arel berhasil mengantar timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024. Gelar juara kedua didapat Garuda Nusantara usai mengalahkan Thailand U19 1-0 di Gelora Bung Tomo Stadium Surabaya, Jawa Timur pada Senin 29 Juli 2024 lalu. Selepas turnamen, Kadek Arel yang tampil penuh mengaku dapat tawaran untuk bermain di luar negeri. Pemain Bali United itu mengumumkan manajemen klub sudah memberitahunya soal penawaran tersebut. Kalau tawaran keluar sudah ada, saya sudah dikasih tahu juga dengan manajemen klub saya, tapi ya masih rahasia lah, kata Kadek Arel di Jakarta dikutip pada Kamis 1 Agustus 2024. Kadek Arel mengakui tawaran itu datang dari klub Asia Tenggara hingga Eropa. Walau masih tutup mulut soal klub yang dimaksud, pemain berusia 19 tahun itu menegaskan sangat terbuka untuk bermain di luar negeri. Bagi saya, abroad adalah hal yang utama untuk saya karena kita lihat kiblat sepak bola di Eropa juga. Dan tentu sebagai pemain-pemain di Eropa atau klub besar yang main di luar negeri, dan semoga itu bisa kesampaian ya, ucap Kadek Arel. Sementara itu, saat ini Kadek Arel dan kolega tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti mini turnamen di Korea Selatan. Timnas Indonesia U19 diketahui akan berhadapan dengan Argentina U19 pada 28 Agustus 2024, lanjut Thailand U19 pada tanggal 30 Agustus 2024, dan Korea Selatan U19 pada tanggal 1 September 2024. Menilik berita tersebut, semoga saja Kadek Arel bisa memaksimalkan potensinya dan bermain abroad di luar negeri agar kualitasnya semakin teruji.
Dua pemain naturalisasi baru bakal masuk timnas Indonesia. Arya Sinulinga, keturunan timnas pusat. PSSI akan menaturalisasi dua pemain asing, keturunan Indonesia lagi. Ada nama baru kali ini, yang diungkap anggota EXO PSSI Arya Sinulinga. Arya Sinulinga mengungkapkan kepada publik bahwa saat ini PSSI sedang merancang strategi demi bisa menggait dua pemain keturunan baru yang masuk ke timnas Indonesia. Menurut pengakuan Arya Sinulinga, dua pemain naturalisasi ini namanya tidak terlalu santer terdengar di media. Tak banyak orang yang membicarakannya. Dan saat ini pihak PSSI yang jelas sedang mengurus semua proses kepindahannya dari kewarganegaraan timnas Belanda menjadi kewarganegaraan timnas Indonesia dari dua pemain rahasia ini. Hal tersebut disampaikan Arya Sinulinga saat sedang berbicara santai dengan Valentino Simanjuntak dalam sebuah podcast di YouTube. Yang pasti, kita lagi urus, lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-namanya agak di luar dari yang sudah beredar, kata Arya Sinulinga dikutip pada Jumat 2 Agustus 2024. Keturunannya dari sana juga, dari timnas pusat Belanda, tanya Valentino Simanjuntak. Iya dari sanalah, balas Arya Sinulinga. Meski demikian, Arya Sinulinga tidak mau memberitahu secara detail sosok dari pemain naturalisasi yang ia maksud ini. Hanya saja, Arya Sinulinga menyebut posisi dari kedua pemain rahasia yang akan dinaturalisasi ini. Nantilah, tapi yang pasti ada posisi tengah sama belakang, jawab Arya Sinulinga. Sementara itu, PSSI juga masih mengusahakan untuk merekrut pemain asing di posisi striker agar tim asuhan Sintayong semakin ganas lagi. Depan masih kita cari, biar mereka pemain yang sudah ada bisa bersaing. Nanti lihat nih Jens Reven, siapa tahu STY tertarik, pungkas Arya Sinulinga. Diketahui, pemain naturalisasi timnas Indonesia mendapat banyak pujian, salah satunya dari sejumlah media asing. Kesuksesan pemain naturalisasi dalam memajukan proses perkembangan timnas Indonesia membuat banyak mata menyoroti dengan baik. Seperti yang kita lihat, pemain naturalisasi timnas Indonesia di kelompok umur dan juga senior memberikan dampak positif bagi permainan di atas lapangan. Terbaru, dua pemain naturalisasi yaitu Welber Jardim dan juga Jens Reven mampu membantu tim asuhan Indra Safri dalam meraih kejayaan di Piala AFF U19. Dan untuk tim senior Indonesia, pemain naturalisasi jelas telah memberikan dampak berupa kemajuan hingga lolosnya atau masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Akankah nama baru yang disebutkan Arya Sinulinga adalah nama-nama yang kita inginkan selama ini? Terus dukung timnas Indonesia dan tim dari PSSI. Gimana menurut kalian guys?